Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa durati wa jannah syadiyah sallallahu zalakatul muqarrabin husanillah mu'alif hadal kitab Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi sumakullah husanillah ba'ana umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syadna syaihina husanillah mahatina al-asqiya malang talamidhi ma'asati wa alibait lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'adin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani karahiyatin. Bab tentang kemakruhan wa jawazima lan bolehnya sesuatu yakulu. Kang ngucap hu ing mas sapa rajulu seseorang idza nasya nalikane lupa syai'an ing sesuatu minal Qur'ani saking Quran. Bab tentang bagaimana kalau kita sudah hafal Quran, kemudian suatu ketika kita lupa ayatnya. Yukrohu, makruh, yukrohu dimakruhkan. Apa yakula yang mengucap sepaman, nasi itu lupa supaya ingsun ayat kada ing ayat kada. Au surat kada atau surat kada. Kalau kita lupa pas maca Quran, kemudian kita lupa ayatnya. Kita makruh kalau kita bilang, wah saya lali saya lupa ayat ini. Ngomongnya enggak saya lupa, tapi yang kalau di sini dikatakan bayakulu, maka sebaiknya dia ngucap unsituha, dilupakan sapa ingsun ing ayat. Maksudnya kesannya itu jangan sampai kemudian kita menjadi sembrono sehingga lupa ayat. Enggak kok saya lupa, tapi unsituha, saya dilupakan. Jadi lupa yang tidak sengaja. Itu untuk etikanya. Layak kita ngomong nasi itu ayat, berarti kesannya saya lupa ayat ini. Kesannya itu ada kesembronoan kita sehingga sampai lupa ayat itu. Itu etika ketika kita lupa ayatnya. Bahasa kita apa ya? Mungkin terlupakan atau dilupakan atau menggunakan kalimat-kalimat yang halus yang kemudian tidak mengesankan bahwa kita itu menjadi orang yang sembrono tentang Al-Quran sehingga kemudian kita itu menjadi lupa ayatnya. Itu etikanya begitu. Sehingga kalau di sini dikatakan dalam bahasa Arabnya itu ayat kada, saya lupa ayat yang ini, itu kesannya kemudian kita tidak berusaha menjaga sehingga hukumnya makruh. Untuk mengatakan seperti itu, maka kita disarankan untuk unsituha, saya dilupakan. Jadi lupanya itu bukan sesuatu yang karena kesalahan kita, karena memang itu di luar kemampuan kita. Kita sudah berusaha untuk menghafal, untuk ingat, delalah pas itu kita lupa. Jadi bukan karena sengaja, bukan karena kita tidak berusaha, tetapi kita berusaha untuk baik, hanya kebetulan lupa. Warawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu tidak, jangan ngucap sapa hadukum nasitu ayat kada wa kada. Jangan kata Nabi, kalau kalian lupa ayat jangan bilang saya lupa ayat itu, tetapi bal huwa nusiya, dilupakan sapa ingsun. Atau bahasa kita tadi, bahasa Indonesia mungkin saya apa bahasanya yang lebih halus, dilupakan. Kalau terjemahnya kan dilupakan. Atau bahasa-bahasa yang lain, kemakruhannya karena kita itu tadi prinsipnya adalah jangan sampai kemudian kalimat yang kita pakai itu mengesankan kita tidak berusaha untuk menjaga Al-Quran. Itu aja. Wa fi riwayatis sahih aidan bi sama li hadihim, bi sama seburuk-buruknya li ahadihim kedua seseorang iku ayakula yang ngucap sapa ahad nasi itu ayata kaita. Nasi itu lupa sapa ingsun ayata kaita ing ayat itu wa kaita. Saya lupa ayat ini, saya lupa ayat itu. Bal huwa nusitu, maka hendaknya ngucap sapa man nusia, dilupakan sampai ingsun atau terlupakan. Rawaina fi sahihihima,
Juga diriwayatkan dalam Bukhari Muslim anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a mendengar sapa Kanjeng Nabi rajulan ing seseorang yaqra'u kang maca sapa rajul faqala rahimahullah semoga melasi menyayangi rajul sapa Allah laqad al-qarani teman-teman mengingatkan supaya ingsun ayatan ing ayat kuntu kang ana sapa ingsun iku asqaituha meninggalkan sapa ingsun. Kalimat yang dipakai rajul tadi begini, kuntu asqaituha yang telah aku tinggalkan, telah aku lupakan. Nah, kata-kata kuntu asqaituha dia bilang begini, alhamdulillah sekarang saya menjadi ingat lagi terhadap ayat yang saya lupakan. Dia menggunakan ayat yang saya lupakan. Ditegur oleh Kanjeng Nabi, jangan bilang begitu. Itu mengesankan bahwa kita tidak serius, tidak hati-hati untuk menjaga ayat. Kemudian Nabi mengatakan kuntu unsituha, yang saya menjadi lupa. Atau saya dibuat lupa oleh dengan ayat tadi. Bahasanya menjadi lebih halus. Itu kalau kita lupa tentang ayat atau kalimat yang kita pakai ketika kita menyadari ada ayat yang lupa. Sehingga tidak mengesankan bahwa kita itu menjadi orang yang sembrono sehingga lupa ayatnya. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi bayani adabi fi bayanin dalam penjelasan anak adabal Qur'ani saat temene etika membaca adabal qiraati saat temene etika membaca Al-Qur'an itu kasiratun banyak. Faman sapane wong aroda kang menghendaki sapa man al-mazida ing tambah fa alaihi mongko iku ing atase man bi murajaatiha kelawan murajaah maring qiraat. Iklam ngerti ya anna adabal qari sak temene etikane orang yang membaca wal qiraati lan maca Quran, etikane membaca Al-Qur'an dan etikane orang yang membaca Al-Qur'an iku la yumkinu tidak mungkin apa al-iktisad uha meringkes ha ing etika fi aqalla ing dalam sesuatu yang lebih sedikit min mujalladatin saking beberapa jilid. Kata Imam Nawawi, tidak mungkin kita menjelaskan etika membaca Al-Qur'an hanya sekali 1 atau 2 jilid. Sampai begitu banyaknya etika maca Quran. Walakin tapi ne aradna menghendaki sapa kita al isyarata ing isyarat saja ila ba'di maqasidiha. Maring sebagian tujuane adabil qari tadi al muhimati yang penting. Mimma saking barang karena kang menjelaskan sapa kita ing ma fi hadal fusuli dalam beberapa pasal al muhtasari kang ringkes. Takot dama lan teman telah lewat fil fusuli asabiqatin dalam bab-bab pasal-pasal terdahulu fi awal kitabin dalam awal kitab apa syai'un min adabi dzakiri saking etikane orang yang dzikir wal qari'i lan maca Quran. Wa taqaddama lan juga telah lewat aidon fi adkari salati dalam dzikir salat. Jumalun sebuah kelompok minal adabi secara umum secara jumlah secara global minal adabi saking etika al muta'alliqati yang berhubungan bil qiraati kelawan maca Quran. Faqad qaddamna lan telah lewat apa al hawala telah mendahulukan sapa kita al hawalata ala kitab at-tibyan. Secara lebih detail Imam Nawawi telah menuliskan tentang etika membaca Quran dan etika orang yang harus membaca Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran yang Anda sudah ngaji walaupun belum khatam. Tapi kan sudah mulai ngaji toh, kan kayaknya tinggal dikit. Udah lewat dari separuh toh. Kan udah lewat dari separuh. Itu di situ dikatakan dijelaskan tentang etika-etika baca Quran dan etika orang yang membaca Al-Quran. Liman kedhe wong aroda yang menghendaki mazidan ing tambahan. Wabillahi taufiq wa huwa hasbiya wa ni'mal wakil. Oke. Faslun
pasal bil hissi ing dalem mendorong ala mudawamati qiraatil Quran ing atase mudawamah qiraatil Quran ing atase langgeng maca Quran secara istiqomah. Iklam anna qiraatul Qur'ani sak temene membaca Al-Qur'an iku akadul adzkari, zikir yang paling kuat. Maksudnya muakkad, zikir yang sangat disarankan kama qadamna. Karena itu fayam bagi mongko seyogianya apa al mudawamatu bisa istiqomah alaiya ngatasi qiraatul Quran. Kita diharapkan istiqomah baca Quran. Fala yuhliya, maka jangan sampai kosong alaiya ngatasi qiraah yauman walailatan. Kita usahakan jangan sampai setiap hari dan setiap malam tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau Anda lagi tidak lagi sholat, maksudnya tidak haid, maka kita usahakan pagi baca Al-Quran. Jadi siang itu ada waktu baca Al-Quran, malam juga baca Al-Quran. Jadi pagi siang sekali, malam sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Wayah sulu lan hasil lahu maring maca Quran tadi, apa asul qiraati membaca bikiraatin kelawan membaca bikiraatil ayati kelawan membaca ayat al-qalilati, walaupun kita membacanya nggak banyak. Misalnya kalau kita nggak iso satu sekali duduk sekali baca, nggak bisa setengah juz, ya seperempat juz, nggak iso ya seberapa pun bisa. Misalnya minimal 1 halaman, kita usahakan sehari sekali, semalam sekali, sehingga sehari semalam itu ada 2 kali kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun mungkin sekali baca hanya sehalaman, mungkin, tapi masuk lebih dari itu, kurang dari itu. Suwe wudune toh, wudune suwe, nih kamar mandi suwe, maca Quran udah didik banget. Nah, karena maca Quran itu zikir yang paling kuat, yang paling disarankan. Kita boleh zikir maca selawat, kita boleh zikir macam-macam, tapi maca Quran jauh lebih kuat. Waqat rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong qira'a yang maca sapa man, maksudnya maca Quran fi yaumin ing dalem sehari walailatin lan sehari semalam khamsina ayatan ing pira 50 ayat, berarti 50 ayat itu hampir Yasin ya. Yasin itu berapa? 80 ya. 80 sekian. Nah, ini kata Nabi, siapa yang membaca Quran minimal sehari semalam 50 ayat, lam yuktab, mongko tidak akan dicatat sepoman minal ghafilin, saking orang yang lupa. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang lupa. Minimal 50 ayat. Bagaimana kalau lebih? Waman sapane wong qara akang maca mi'ata ayatin ing 100 ayat, kutiba mongko dicatat minal qanitin, termasuk hamba yang taat. Kalau kita pengen dianggap sebagai hambanya Allah yang taat, qanitin, biasakan maca Quran sehari semalam 100 ayat. 100 ayat nggak banyak lah. Yasin nambah didik loh. 100. Waman qara'a, waman sapane wong qara'a yang membaca mi'atai ayatin, yang membaca 200 ayat, 2 kali Yasin, lam yuhajjuhu, mongko tidak akan bantah hu ing man sapa Al-Qur'anu yaumal kiamati, besok dina kiamat. Maksudnya siapa yang membiasakan diri maca Quran sehari semalam 200 ayat, insya Allah Al-Quran akan nyafaati kita di akhirat. 200 ayat. Waman qara'a, nah, samane wong qara'a kang maca sapa man khamsa ayat mi'atin, berarti berapa? 500 ayat. 500 ayat itu 1 juz. Mungkin ya. Mungkin sekitar 1 juz. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi, kutiba mongko dicatat lau kediman apa kintorun, sesuatu yang banyak minal ajri, saking pahala. Siapa yang membiasakan maca Quran 500 ayat setiap hari semalam, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala yang banyak. Enggak, Nabi tidak mengatakan berapa, tapi pokoknya akeh banget.
pahalanya banyak banget, kintorun istilah yang beliau pakai. Wa fi riwayatin man qara'a arba'in ayatan. Kalau di hadis yang lain Sunan Ibnu Sunni, kitab Ibnu Sunni tidak 50, lebih sedikit malah. Qara'a arba'ina ayatan, 40 ayat. Paling enggak berarti minimal ngaji Quran itu sehari semalam 50 atau 40 ayat, itu minimal. Setengah Yasin. Wa fi riwayatin isrina ayatan. Yang riwayat yang lain malah cuma 20. Berarti minimal ya sehalaman lah, 20 ayat. Dulu kayak lah Kak Asa itu lah habis maghrib dijak ngaji, kok cepet nduk ngaji nih, kan jatah saya kan cuma sehalaman. Pokoknya mari sehalaman, mari langsung melayu, karena dia minimal narjetnya sehari semalam ngaji hanya sehalaman. Pokoknya dia berusaha istiqomah sehalaman. Pokoknya mari halaman yus mali ya. Tapi itu kan bagus, artinya kita berusaha untuk minimal sehalaman. Kalau di sini minimal 20 ayat. Tapi ya 20 lah, karena sudah mahasiswa. Lebih lah, paling enggak 50 ayat sesuai dengan hadis yang awal, yaitu membiasakan maca 50 ayat. Insya Allah kita termasuk dicatat sebagai orang yang tidak termasuk orang yang lupa. Syukur bisa 100 ayat. Nabi mengatakan yang 100 ayat dicatat sebagai orang yang taat. 200 lebih bagus. Jaminannya luar biasa. Orang yang biasa membaca Quran 200 ayat setiap hari, Quran akan menjadi syafaat dia yaumul kiamati. Quran yang akan mensyafaati kita besok di kiamat. Insya Allah kan bukan hanya di kiamat, mungkin di dunia juga akan mensyafaati kita. Kalau kita minimal 200 ayat, nanti bisa dihitung rata-rata 200 ayat itu berapa. Mungkin setengah juz atau berapa, kayaknya segitu toh. Kalau Yasin itu kan 3 halaman ya. Satu juz itu berapa? 9 lembar. 9 lembar, Yasin itu kan 2 lembar. Berarti kalau separuhnya kan 4. Nah, berarti mungkin setengah juz, sekitar setengah juz setiap hari. Maka kata Nabi jaminannya Al-Quran akan memberikan syafaat untuk yang membaca. Syukur lebih bisa satu siang setengah juz, malam setengah juz, sehingga sehari semalam 1 juz. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kintorun minal ajri, mendapatkan pahala yang enggak terhitung banyaknya. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a sapane wong qara'a kang maca sapa man asra ayatin ing 10 ayat. Ini malah kecil, bukan hanya 50. Pertama 50 dikurangi menjadi 40, dikurangi menjadi 20, malah hadis yang ini lebih kecil lagi, hanya 10 ayat. 10 ayat itu berarti Fatihah ya. Fatihah itu kan 7 ditambah telu. 10 ayat. Kata Nabi, lam yuktab, mongko tidak akan dicatat sapa orang tadi minal ghafilin, saking orang yang lupa. Waja'a fil babi apa hadisun, hadis kasiratun binahwi hadza. Banyak sekali hadis tentang fadilah-fadilah maca Quran. Itu ada di dalam At-Tibyan. Rawaina, ini hadis-hadis yang lain. Kalau tadi yang atas itu hadis-hadis tentang baca Al-Quran secara umum, ini ada baca ayat-ayat tertentu. Rawaina hadis kasiratun fil qiraati surat fil yaumi walaila. Ada hadis-hadis lain tentang keutamaan baca surat tertentu untuk harian. Minha Yasin. Ada toh banyak hadis tentang fadilah maca Yasin. Wa tabarakal mulku biasanya dibaca malam Jumat. Wal waqiah, surat waqiah, wa dukhon lan dukhon. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong qira'a yang maca sapa men Yasin ing Yasin fi yaumin wa lailatin ing dalam sehari semalam. Jadi kata Nabi, siapa yang setiap hari maca Yasin ibtigha awajillah, karena berharap ridhonya Allah taala, hufira lahu, maka akan diampuni dosanya.
Sehari semalam maca Yasin. Yasin itu kan juga bisa dibaca untuk kesembuhan. Kalau kita ada saudara yang sakit, bisa dibacakan Yasin. Hanya kesannya kita itu maca Yasin itu mempercepat proses kematian. Enek bapak eloro ini mak tak wacana Yasin ini sandingi. Kesannya kan padahal enggak. Yasin itu kan doanya kan sifaan, menjadi obat. Kalau kita sakit dibacakan Yasin. Enek koncone loro ning kamar, koncone ngumpul mubeng diwacana Yasin. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Tapi hanya selama ini kesannya maca Yasin itu maca untuk orang mati. Padahal tidak. Karena Yasin itu bisa sebagai obat. Tapi dalam konteks ini siapa yang baca Yasin insya Allah ghufira lahu, diampuni dosanya. Wa fi riwayatin lahu, hadis yang lain man qara'a, man sapane wong qara'a kang maca sapa man surat Dukhon. Surat Dukhon biasanya kita baca itu setiap bulan ya, bulan sekali. Maca surat Dukhon fi lailatul Jum'ah, ing dalem hari Jumat, malam Jumat. Asbaha, kalau kita itu malam maca Dukhon, asbaha mau dadi sapa man iku mahfuron lahu, orang yang diampuni. Insyaallah malam Jumat maca Dukhon, pagi kita bangun pagi insyaallah termasuk orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat Dukhon. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Man sapane wong qara'a yang maca sapa man suratal waqiati, surat waqiah. Biasanya kita maca waqiah itu raya akhir bulan ya. Akhir bulan atau awal bulan kiriman gak datang-datang maca waqiah. Kata Nabi, siapa yang baca surat waqiah fi kulli lailatin, setiap malam. Setiap malam. Waqiah itu masalah agak banyak ya. Lumayan toh, waqiah lebih banyak daripada Yasin. Lebih sedikit. Oh, nanti dicek. Itu lumayan waqiah itu. Janjinya Kanjeng Nabi begini, siapa yang membaca waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun, dia lam tusibhu, dia akan ngenani ing man apa faqatun, kemiskinan. Siapa yang biasa maca surat waqiah, insya Allah dia tidak akan menjadi orang miskin. Nabi tidak mengatakan menjadi kaya, tetapi yang jelas tidak akan miskin. Beda lah bahasanya. Insya Allah kita dijamin lah, walaupun kita tidak kaya tapi rezekinya lancar. Itu waqiah setiap hari. Kalau Anda nanti yuk gak usah nunggu nanti, saiki yuk gak apa-apa. Maksudnya kayak nikah, sudah punya suami, sudah punya keluarga, sudah ekonomi mandiri. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, biasakan baca waqiah. Insya Allah rezekinya lancar. Walaupun kita mungkin nggak kaya, tapi rezeki itu tidak akan telat. Jaminannya Kanjeng Nabi itu. Waqiah setiap hari. Kadang kita lupa masalah. Waqiah fi kulli lailatin. Mulane biasanya santri macane awal bulan atau akhir bulan. Karena jaminannya Nabi begitu. Wa an Jabir radhiyallahu an karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layanamu. Kata Jabir, Kanjeng Nabi itu setiap hari layanamu tidak akan tidur kulailayatin setiap malam hatta yaqra, sehingga maca sapa Nabi alam alif lam mim tanzilul kitab. Nabi itu setiap mau tidur itu maca ayat ini, surat alif lam mim tanzilul kitab. Wa tabarokal mulku, tabarok dan alif lam mim tanzil. Dua, Nabi membiasakan diri beliau itu kalau mau tidur baca dua surat tadi. Kita biasanya cuma falak binas, tambah ayat kursi. Oke lah, kita belum bisa ngikuti Nabi, tapi paling enggak maca ayat-ayat pendek itu. Itu kebiasaan Nabi. Setiap beliau mau tidur, mesti beliau maca tabarok dulu dan alif lam mim tanzil. Itu alif berarti ayat apa? Alif lam mim tanzil. Nanti dulu surat apa alif lam mim tanzil. Keterangannya ada nggak di kitab Anda itu? Surat apa kuwi? Nanti dilihat.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong qira'a yang maca sapa man fi lailatin dalam semalam maca idza zulzilatil ardu, itu pendek kan, ayat surat idza zulzila, siapa yang membaca itu kanat mongko ana lau kedim apa surat tadi lau kediman ka'adli nisfil qur'ani kaya ganjarane padha karo maca separuh Al-Qur'an. Nah, lah kita gak iso khataman ya maca ini idza zulzilatil ardu 2 kali, pahalane sepadha karo khatmil Qur'an. Itu idza zulzilati. Wa man qara'a sapane maca kul ya ayyuhal kafirun. Kalau ini bisa kul ya ayyuhal kafirun. Kanat kul ya ayyuhal kafirun itu satu surat dibaca itu pahalanya podo karo ka'idli rubil Qur'ani, sama seperti 1/4 Al-Qur'an. Jadi kalau kita maca kul ya ayyuhal kafirun 4 kali, pahalanya podo karo khatam Qur'an sekali. Waman qara'a maca kul wallahu ahad kanat lahu ka'idli sulusil Qur'an, podo karo berapa? 1/3 Al-Qur'an. Maca kulhu pahalanya sama dengan 1/3, sehingga baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran sekali. Maca kul ya ayyuhal kafirun pahalanya seperti 1/4 Al-Quran, sehingga maca kul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan khatmil Quran, khatam Quran. Idza zulzilatil ardu pahalanya padha karo separuh maca Al-Quran. Nanti berarti bisa dihafalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu dibaca 2 kali setiap hari. Itu pahalanya padha karo maca Quran khatam. Tapi bukan berarti Allah maca kulhu ping 3 kemarin. Enggak, tapi kan ini maksudnya betapa besarnya pahalanya surat-surat tertentu. Kan tetap aja masih lebih bagus khatam Quran toh. Karena khatam Quran itu maca semuanya termasuk kulhu. Jadi kan semuanya ikut. Tapi ini menunjukkan ada surat-surat tertentu yang kita bisa istiqomahkan untuk dibaca karena besarnya fadilahnya. Paling enggak kulhu, kemudian kul ya ayyuhal kafirun. Ada lagi idza zulzilatil ardu. Baik, fi riwayatin man qara'a, man sapane wong qara'a kang maca sapa man ayatal kursi ing ayat kursi. Wa awalu hamim, lan awale surat Hamim sajadah ya. Usima mongko bakal dijogo sapa man dalikal yaum pada hari itu mingkuli suin dari segala sesuatu yang tidak baik. Kata Nabi, siapa yang membiasakan baca ayat kursi setiap hari ditambah awalnya surat Hamim sajadah, berarti nanti dilihat itu berapa ayat, mungkin beberapa ayat aja yang populer dari Hamim itu. Maka janji Nabi, insya Allah dia akan dijaga dari segala sesuatu yang buruk. Kita insya Allah wiridan setiap habis sholat, salah satu wiridan yang kita baca adalah baca ayat kursi. Semoga kita termasuk orang yang dijaga. Wal ahadisu tay hadis binahwi dzalika, yang kayak tadi hadis-hadis tentang fadilahnya ayat tertentu, fadilahnya maca Quran dan seterusnya, madzakarnahu iku kasiratun banyak. Hadis-hadis sejenis ini banyak banget. Waqat asarna ini hanya beberapa mengisyaratkan sebagai kita ilal maqasidi maring tujuan. Mbah Nawawi mengatakan saya hanya menyukil sedikit saja karena tujuannya bukan detailnya itu, tetapi agar kita tahu banyak hadis-hadis tentang fadilahnya maca ayat Al-Qur'an dan maca surat-surat tertentu. Wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillahi wa ni'mah wa na'matu wa bitaufiq wal ismah. Oke, kita akhiri. Kita besok masuk bab tentang kitabu alhamdulillah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna 'alladhi fa'alna rabbi faqihna la faqihana wa qarabati lana rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna
الذي فهنا ربي فهدينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.